kita membaca doa. Sekarang kita menyanyikan lagu wajib bagimu negeri. Ayo semuanya. Temannya? Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu absen dulu supaya tahu Ibu siapa yang tidak hadir hari ini. Mungkin sakit atau mungkin karena kehujanan ya atau banjir. Jadi banyak ya penyebab kita tidak bisa hadir ke sekolah. Ibu absen dulu ya. Adam Amir. Aidil Aditya. Algiansa. Aulia Zahri Azhara, Asraf Khairul Azhar, Cindy, Desi, Alfira Rosadina, Fadlan Al-Faruq, Izmi Safira, Jesslyn Amora, Keisa Kinara, Khalisa Husna Salwa. Ya, si Khalisa ini rumahnya jauh ya. M. Habibi Kurniawan, Marcella, Misela, M. Al-Ghazali, M. Alif, iya, M. Arkan Akmal, ada Isa Kanza, Alfal Armaniza, Rizky Ardian, iya, Rizky Safa Azura, Yumi Zanemi, Zahira Lutfia, Raisa Humaira, ada? Tidak ada. Nadira Khairani tidak datang. Oke. Kenapa? Mulai pelajaran kita, tapi Ibu mau mengembalikan lagi ingatan kamu ke pelajaran kita yang minggu lalu. Siapa yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Iya, bagus. Ingat semua ya. Coba dulu, Zahira. Pelajaran kita minggu lalu tentang apa? Nabi Yusuf. Bagus. Apa yang kamu tahu tentang cerita Nabi Yusuf yang kamu ingat? Coba. Nama ayahnya Nabi Yakub alaihissalam. Kemudian iya, musafir. Iya, iya, dari Mesir ya. Dituduh ya, difitnah. Iya, bagus. Ya, masih ingat ya, tepuk tangan untuk Zahira. Iya, masih ingat pelajaran kita yang lalu. Oke, ada lagi yang lain yang masih ingat cerita tentang Nabi Yusuf? Oke, Noval, masih ingat? Coba apa yang Noval ingat tentang cerita Nabi Yusuf?
Bagus, alhamdulillah. Masih ingat semua ya anak-anak ibu ya pelajaran kita ya. Nah, untuk hari ini yaitu tentang surah An-Nasr. Siapa yang tahu surah An-Nasr? Oke, ada yang tahu? Apa itu An-Nasr? Apa ini? An-Nasr, iya. Apa arti An-Nasr? Oke, bagus, pertolongan. Berapa jumlah ayatnya? 3 ayat. Jadi sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini tentang surah An-Nasr, ibu ingin menyampaikan bahwasanya tujuan kita mempelajari surah An-Nasr adalah yang pertama, kamu dapat memahami kalimat-kalimat dalam Quran surah An-Nasr ya dengan benar. Kemudian yang kedua, kamu bisa membaca kalimat-kalimat dalam Quran surah An-Nasr dengan benar. Jadi bukan hanya asal-asal dibaca, tapi dibaca dengan benar, dipahami dengan benar. Nah, kemudian apa itu isi dari surah An-Nasr? Isi materi kita hari ini adalah membaca kalimat-kalimat dalam surah An-Nasr, kemudian menulis kalimat dalam surah An-Nasr. Nanti ada yang ditugaskan kalian untuk menulisnya kembali, kemudian nanti kita hafalkan. Ya, kita hafalkan, bukan hanya asal-asal dibaca, tapi harus dibaca dengan benar sesuai dengan tajwid dan makhrajnya. Siapa yang masih tahu makhraj itu apa? Masih ingat makhraj? Apa makhraj? Tajwid ingat? Iya, apa tajwid? Hukum Islam. Hukum baca, hukum dalam membaca Al-Quran. Kalau makhraj itu tempat keluarnya huruf. Jadi harus benar ya, jangan asal-asal kita membacanya. Surah An-Nasr. Ayo, siapa yang bisa baca? Kuat suaranya. Aldi bisa, Azam? Siapa yang bisa? Oke, Aldi, ayo baca yang kuat. Dia yang pandai baca, Bu. Azam, kamu Aldi? Ardian, maaf, Ardian. Oke, baca. Surah An-Nas termasuk surah Madaniyah karena diturunkan setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. An-Nas berarti pertolongan. Hal itu sesuai dengan kandungannya yang menjelaskan tentang pertolongan Allah SWT kepada umat Islam. Surah An-Nas menceritakan tentang peristiwa Fathu Makkah. Arti Fathu Makkah adalah penaklukan kota Makkah. Pada waktu itu kota Makkah dikuasai ini anak-anak ibu, coba dengarkan ibu. Ya, jadi anak-anak ibu, surah An-Nasr ini menceritakan tentang peristiwa Fathu Makkah, ya, perebutan, ya. Arti Fathu Makkah adalah menaklukkan kota Makkah. Pada waktu itu kota Makkah dikuasai oleh orang kafir Quraisy, mereka melarang Nabi dan umat Islam masuk ke kota Makkah. Nabi Muhammad dan kaum muslimin memasuki kota Makkah dengan damai. Nabi Muhammad mengajak semua orang Makkah untuk memiliki ajaran Islam dan melarang mereka menyembah berhala. Jadi pada saat itu pertolongan Allah datang kepada mereka agar mereka memenangkan dalam penaklukan kota Makkah, agar tidak dikuasai oleh orang Quraisy, orang kafir Quraisy, ya. Ada di sini. Nah, ini dia. Jadi disitulah pertolongan Allah datang kepada kita, bahwasanya Nabi Muhammad menyuruhkan kebenaran agar kita tidak lagi menyembah berhala. Karena pada masa itu banyak orang yang tidak menyembah Allah. Mereka melawan, bahkan mereka ingkar kepada Allah. Makanya Nabi Muhammad mengajak menyuruh kepada mereka untuk tidak menyembah berhala. Tahu berhala, nak? Berhala ya, patung yang besar. Nah, itulah yang mereka sembah. Penduduk kota Makkah menerima ajakan Rasulullah dengan sukarela, senang ya. Terbukalah kota Makkah bagi kaum muslimin. Sejak saat itu umat Islam mendapat kebebasan untuk menunaikan ibadah haji. Umat Islam tidak takut lagi dengan orang-orang kafir. Nah, disitulah turun surah An-Nasr menjelaskan bahwasanya pertolongan Allah itu datang kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, setelah mengetahui sejarah surah An-Nasr, mari kita teruskan dengan membaca surah An-Nasr dengan makhraj yang benar. Sebelum membaca, kita mulai dengan membaca Bismillah, ya. Nah, ini dia kita baca. Ayo. A'udzu billahi
kita berterima kasih kepada Allah itu dengan cara mengerjakan Soleh. sholat. Apalagi? Iya, apalagi? Zakat, apalagi? Hah? Bertasbihlah. Bertasbih itu kayak mana? Dengan memuji Tuhan. Bertasbih itu kayak mana? Iya, ya, bertasbih, mengucapkan lafaz-lafaz apa nama-nama Allah, bertasbih ya. Kemudian begitulah cara kita berterima kasih kepada Allah karena Allah sangat menerima taubat orang-orang yang mau bertaubat ya. Kemudian ketika membaca surah An-Nasr kita perlu memperhatikan, tadi Ibu bilang makhrajnya. Masih ada yang belum betul makhrajnya. Coba ha. Jadi hurufnya itu harus pas, jangan ada yang hurufnya itu nggak jelas ya. Fa, kalau sa dengan betul-betul sa, jangan fa salah. Kalau sa fa sabbih ya. Dia sa bukan sya juga ya. Makhraj adalah tempat keluarnya huruf ya. Sedangkan tajwid adalah cara membaca kalimat yang berharokat, apakah dibaca panjang, jangan yang panjang dipendekkan, yang pendek salah ya. Kemudian apakah dibaca terang atau mendengung? Tadi Ibu bilang untuk itu diperhatikan ketentuan-ketentuan berikut ini. Nah, ada di situ. Sekolah itu hurufnya membal, kita membacanya ya. Harus dibaca memantul. Apabila kamu bertemu dengan huruf apa nak? Huruf apa ini? Dal. Ba, lagi. Ba, lagi. Kemudian ko. Ada nggak kamu temui huruf di dalam surah An-Nasr huruf yang seperti itu? Ayo, ada nggak kamu temui? Kita balikkan lagi ke atas dia. Ayo. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ada nggak huruf yang kamu temui? Di ayat kedua. Ayat kedua, coba. Wa ra'aitan nasa yad. Ayo. Ada? Ayat kedua, perhatikan. Wa ra'aitan nasa yad. Ada nggak udah? Apa saja tadi hurufnya? Ba, da, ko. Ayo, dia lupa ya. Nah, ini dia. Da, ba, ko. Ini lupa deh nih. Hurufnya kok banyak 2 kali ya. Ba, jim, dal. Harus dua. Ayo kita sama-sama ikuti Ibu ya. Wa ra'aitan nasa yad. Ayo, yad. Yadkhuluna. Oke, ada lagi? Yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Enggak ada ya, cuma satu qalqalah ya. Cuma satu kita jumpai qalqalah. Di ayat keberapa itu? Ayat keberapa? Iya, ayat kedua. Kemudian melafalkan huruf so, berbeda dengan melafalkan huruf sin. So, ayo semuanya. So. Ya, kemudian sin. Beda kan? Beda keluarnya. So. Sin. Beda sekali. Huruf shad membacanya dengan bibir agak ke depan, agak maju bibirnya, kemudian seperti hendak bersiul ya. Ayo, mulutnya semuanya. Ayo semua mulutnya. So.
perhatikan. Idza jaa nasrullahi wal fath. Bagus ya. Sekarang untuk Alia. Alif, ayo kemari Alif, maju. Bagus ya. Ayat pertama dulu nih. Ya. Coba dulu Alif. Ayat pertama dulu ya. Benar nggak pengucapannya? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dulu. Iya benar, bagus. Idza jaa nasrullahi wal fath. Benar. Mananya yang salah? Huruf apa yang salah? Ja. Ja dengan ja ya. Yang pertama za-nya za di lidah. Ayo, za. Za. Iya, coba. Ja. Ja-nya biasa jangan za. Idza ja. Idza ja. Idza ja. Anas. Iwal fat. Iya, bagus Alif ya. Diulang lagi Alif, dilatih-latih lagi pengucapannya. Ya, dilatih-latih lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Bukan zaza. Idza ja. Lagi nak. Idza ja. Nasrullahi wal fath. Lagi ulangi. Idza jaa nasrullahi wal fath. Anas. Nah, dengung ya. Kalau ada nun bertasdid itu dibaca dengung. Tahu tasdid? Yang seperti angka 3 ada ke atas itu namanya tasdid lah. Waro'aitan. Nah, agak dilamakan sedikit bacanya. Waro'aitan nasa. Ayo semuanya. Belum dengung. Waro'aitan nasa. Ayo. Iya, iya deh. Ayo tadi kolom dulu. Iya deh. Iya deh. Kuluna. Bidinillah. Afwaja. Ayo sama-sama ulangi 1, 2, 3. Waro'aitan nasa yadkhuluna bidinillahi afwaja. Itu hak kecil ya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana. Innya dengung nggak? Innya dengung nggak? Dengung karena ada apa ya? Karena ada tasdid. Ayo innahu kana tawwaba. Oke, baik ya. Nah, setelah pelajaran kita hari ini ya, kamu bisa perhatikan lagi. Ada huruf yang bisa disambung, ada yang tidak bisa disambung. Nah, huruf yang tidak bisa disambung itu salah satunya adalah za. Tidak bisa disambung dengan huruf yang ada di depan maupun belakang. Oh, yang di belakang bisa ya. Dia nggak bisa disambung dengan huruf yang ada di depannya. Di belakang bisa. Alif, za, a, ro, wa. Itu nggak bisa disambung dengan huruf yang di depannya. Kemudian huruf yang berubah bentuk. Dia bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir dan berubah-ubah bentuknya. Huruf apa itu? Ja, nun, sod, ha, dan fa. Itu dia berubah-ubah ya. Kemudian huruf yang dapat menyambung huruf di depannya bisa disambung. Kalau tadi yang nggak ada yang nggak bisa disambung ya. Kemudian huruf yang bisa disambung apa saja? Ayo huruf apa nak? Ja, ja, nun, sod, lam, fa, ta.
bisa ya. Nah, itu dia. Nah, ibu mau ya, coba keluarkan pensilnya. Boleh. Ibu bagi dulu ya. Buat namanya itu ada di bawah ya, nama kamu. Tolong dibagi. Bagikan dulu nak belakangnya. Ya. Ada pensilnya pinjam dulu. Nanti akan ada kesimpulan ya di akhir pelajaran, oke? Nah, ini aku akan bagikan kertas ya, bahan diskusi kalian. Coba dilihat gambarnya, gambar apa? Setiap kelompok itu hanya bagikan satu. Kalian bisa lihat bersama-sama ya. Kira-kira apa yang bisa kalian simpulkan dari gambar yang ada? Gambar tersebut gambar apa? Kemudian apa yang bisa kalian tarik kesimpulan dari ayo, nah, coba difoto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari bacaan kelompok 4. Sholat berjamaah bersama, membaca Quran di rumah. Bersedekah. Bersedekah di masjid. iya, apa maksudnya? Kemudian apa dari kesimpulan dari gambar tersebut? Maksudnya apa, gimana? Wow, amazing. Ya. Maksudnya apa? Ada yang bisa menanggapi? Ada yang menanggapi? Dia hanya menjelaskan gambarnya ya. Ayo, ada yang menanggapi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba. Dan yang mengerjakan amal soleh akan memberi pertolongan. Orang yang tidak beriman kepada Allah akan tidak memberi pertolongan. Orang yang berniat untuk beramal soleh akan diberi pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersedekah mengaji, infak, berbakti pada orang. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, ini dia yang aku mau ya. Jadi, hasil dari diskusinya yang sudah aku dengarkan. Ada yang mendengarkan tadi? Ada yang mendengarkan nggak?
tujuan pembelajaran kita. Kamu tahu apa yang dimaksud dengan arti dari surah An-Nasr, yaitu pertolongan. Jadi pertolongan Allah itu datang kepada orang-orang yang berbuat amal soleh dan kebaikan, yaitu contoh yang sudah diberikan gambar. Nah, jadi kelompok yang pas ya jawabannya atau setelah dipresentasikan itu adalah kelompok 1. Jadi tepuk tangan untuk kelompok 1. Demikianlah pembelajaran kita hari ini anak-anak ibu. Semoga kalian dapat memahami apa yang kita pelajari hari ini ya. Ibu sudahi dengan mengucapkan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.